Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Prof. Latif, saya Diego. Kemudian juga Pak Hasan Daido. Saya belum lihat Budi. Budi udah masuk belum? Budia Udah, Bapak Nul, udah. Alhamdulillah, Budia sudah hadir. Yang terhormat Budia, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kemudian tadi ada Mas Dekan, Dr. Teguh Dartanto, Mbak Rahmatina Kasri, kemudian dan narasumber yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah kesibukan, dan ini semalam saya sama Prof. Hilman masih dengan Bu Diah nih, mungkin teman-teman yang lain lihat di YouTube ya, terkait dengan rapat panja. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan ke Nabi Muhammad. Jadi terima kasih atas BS FEB UI dan teman-teman sekalian. Saya lihat di sini sudah 365 peserta ya, alhamdulillah. Ini artinya antusias terhadap apa yang sedang di dalam diskusi di publik itu luar biasa. Mungkin saya izin share ya, Mas Banu ya. Ini ada. Ya, baik. Oke, sambil menunggu, izinkan saya menjelaskan sedikit. Ini adalah materi pada saat kita media briefing. Jadi kita ingin memberikan, mungkin saya mulai dari belakang dulu aja ya, sambil menunggu dari paparan apa yang bisa dipresentasikan. Pertama adalah kita ketahui bersama bahwa BPIH itu dari sejak 2010 hingga saat ini ya, ini tercatat. Nanti mungkin di sini saya lihat ada teman-teman dari Kementerian Agama yang mungkin paham betul bagaimana sejarahnya, karena kami sendiri di sini saat ini masih baru mau 4 bulan ya. Terlihat bahwa boleh halaman 16 Mbak Rahmatina ke belakang dulu. Nah ini, jadi kalau dilihat di sini ya, nanti teman-teman mungkin bisa dari Kementerian Agama bisa menambahkan jika salah, tapi yang kami catat dari 2010 itu BPIH itu belum naik ya, setoran awal dan setoran akhirnya. Jadi artinya setoran awalnya masih tetap 25 juta, setoran akhirnya 10 juta. Namun memang di sini hitungannya di tahun 2010 itu mungkin masih at cost kelihatannya ya, di mana setoran totalnya itu adalah 34,5 juta. Secara persentase biaya yang harus dibayar oleh atau BP ya, ini kita bilang itu persentase atau 4,45 juta rupiah ya. Nah, tapi kemudian nilai manfaatnya itu 4,45 juta rupiah yang dibayarkan ya dari pengelolaan dana haji pada waktu itu. Sepanjang perjalanan tahun 2013 naik ke 57 juta secara total ya BPIH-nya, kemudian naik lagi ke 61 juta di 2015, kemudian di 2017 masih stabil di 61 juta, tapi di 2018 itu naik ke 68 juta. Kemudian 2019 69 juta, terakhir di 2022 itu diputuskan untuk total BPIH-nya adalah 97 atau hampir 98 juta. Kalau dilihat dari kontribusi nilai manfaat yang diberikan, itu awalnya itu cuma 13% versus 87% yang sebagai BP-nya ya, yang dibayar oleh masyarakat. Sementara di tahun 2019 itu secara persentase
itu sudah meningkat ya. Nah, 49% dalam bentuk nilai manfaat ya, sudah naik tuh. Kemudian 51% dalam bentuk BP-nya ya. Nah, sementara di tahun 2022 itu signifikan naiknya sehingga menyebabkan yang harus dibayarkan dari nilai manfaat itu adalah 60%. Sementara dari sisi BP-nya itu 41%. Nah, ini sebenarnya yang awal, kemudian diperkirakan seperti apa. Coba bisa bayangkan ya, bahwa apabila di tahun 2023 itu kemudian asumsi saja stabil di 98, nanti kita akan lihat sebenarnya secara kemampuan finansial BPKH itu seperti apa. Boleh ke depan lagi, Mbak Ramatina, masuk ke financial highlight aja. Next. Lagi. Ya, kalau dari total neraca keuangan kita ya, itu sebenarnya total pengelolaan dana itu naik ya, jadi 168 triliun rupiah. Ini totalnya termasuk di dalamnya bukan hanya dana haji tapi juga DAU ya. Jadi 167 ini adalah dana haji dan DAU. Kemudian kalau dilihat dari aset neto itu memang audit ya di 2020 itu ada 20 triliun. Ini yang sempat disampaikan di dalam beberapa kesempatan oleh beberapa pihak bahwa sebenarnya BPKH ini punya tabungan. Betul, BPKH punya tabungan dari tahun 2019 dan tahun 2020 dan 2021 yang tidak berangkat haji gitu ya. Nah, coba lanjut. Ini kita skip dulu, next slide. Lagi. Nah, ini tadi ya, saldo dana haji kita itu meningkat tadi sudah disampaikan, dan secara pencapaian sebenarnya lebih dari RKAT. Lanjut. Ini nilai kekayaan BPKH, artinya total aset ya, untuk yang DAU sebesar 3,850%, 3,85 triliun, sementara di BPIH-nya itu dananya 97,68%. Sebenarnya tidak ada masalah dengan likuiditas dan masalah dengan total dana kelolaan. Jadi ini saya meneruskan bahwa persepsi akan habis dananya itu sebenarnya dan bukan dananya. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Lanjut. Ini adalah, nah kalau ditanya misalnya liquid nggak sih dana-dana BPKH? Liquid sekali, karena sampai saat ini bahkan investasi yang ditempatkan itu, nanti di detailnya ada di belakang, itu hampir ya sekitar 70% ini di dalam SBSN atau surat berharga syariah negara. Sementara sisanya 29,5% itu ditempatkan di dalam bentuk penempatan di perbankan. Ya, jadi artinya kalau ditanya liquid atau enggak, insya Allah liquid. Nggak ada masalah dengan portofolionya. So far, we are fine, we are doing okay. Lanjut. Ini hampir sama ini secara angka ya, total investasi. Jadi kita punya investasi masuk ke dalam kategori investasi itu artinya di luar dari penempatan di bank ya. Itu realisasinya 117 triliun, kemudian di penempatan 48,96 triliun. Lanjut. Nilai manfaat yang kita hasilkan selama 2022 itu 10,08 triliun. Pertanyaannya, kok turun Pak dari 10,52 di tahun 2021? Nah ini ada bahasanya blessing in disguise ya. Karena harusnya kan waktu itu teman-teman di keuangan sudah membeli dolar ya, sekitar mungkin belasan triliun rupiah lah waktu itu penyediaan untuk keberangkatan. Namun pada saat diputuskan untuk 50% kuota, sehingga alhamdulillahnya terjadi lebih
sebesar hampir 500 miliar rupiah ya, capital gain dari falas ya. Jadi karena tidak diberangkatkan sehingga kita convert lagi ke dalam rupiah ya. Lanjut. Nah, ini rasio keuangan secara total ya. Jadi sebenarnya likuiditas wajib kita sesuai dekat ketentuan kan harusnya di atas 2 kali dari biaya BPIH, dan kita punya 2,22 kali. Penempatan 70 versus hampir 30%. Solvabilitas atau dari sisi perhitungan rasio kecukupan dana kita cukup, ada 102,74 triliun. Yield yang di total dihasilkan adalah 6,28%. Ada pertanyaan dari wartawan waktu itu, Pak, kalau cuma, nah ini juga beberapa teman-teman juga saya rasa di publik akan bertanya, kenapa cuma 6,28% gitu ya? Nah ini karena itu tadi, karena masalah investasi dan penempatan yang versi 70 secara investment di investasi itu dengan investasi di SBSN itu sekitar di atas 7%, 7 point something lah ya gitu. Dan ini majority bahasa investmentnya adalah hold to maturity, dan kita berartinya tidak terekspos terhadap fluktuasi harga. Halo Bang Fadlul. Termute sepertinya. Termute sepertinya Bang. Oh oke. Baik, jadi 6,28% ini, jadi saya sampaikan investasi itu 70% itu menghasilkan yield sekitar 7%-an, di atas 7%. Tapi karena penempatan, teman-teman dan yang lain juga mungkin bisa dicek ya di statistik, data statistik dari deposit yang secara inseko bahasanya di kita bagi hasilnya itu berapa. Kita tahu tahun 2022 itu BI rate itu bisa sampai mencapai 3,5%, mengakibatkan putus-putus ya, masih putus-putus ya saya, Mas Banu ya? Enggak, udah lebih baik. Oke. Tapi kalau boleh saran dimatikan kameranya aja kayaknya Bang Fadlul, lebih ini kayaknya lebih lancar gitu. Masih agak. Silakan. Ya, jadi karena deposito waktu itu sempat mencapai 4% gitu ya, apalagi kalau kita penempatan yang besar kan mereka biasanya memang bisa memberikan margin besar, tapi mereka juga punya kekhawatiran kalau misalnya ditarik sewaktu-waktu sehingga mereka harus awal gitu ya. Sehingga saat sampai dengan 2022 kita belum sempat mendapatkan hasil investasi yang atau penempatan bagi hasil yang maksimal, yang optimal akibat dari kediri dan yieldnya itu bahasa ininya lah ya, kedrak ke bawah gara-gara ada penempatan. Harusnya kan di atas 7 ya, tapi ini karena ada penempatan. Nah, pertanyaannya kalau gitu 90% aja masuk ke investasi misalnya. Nggak bisa semudah itu karena salah satu penyokong dari dana perbankan di bank syariah ya utamanya, mereka adalah dana haji ini. Jadi kalau dana haji ini ditarik, nah itu rasanya akan membuat agak sedikit bermasalah di perbankan syariah, sehingga kita harus stay untuk penempatan di 30%, unless mereka punya market share sebagai replacement dari dana kita, itu sudah terkumpul dari publik dalam bentuk deposito atau dana pihak ketiganya perbankan syariah. Tapi kembali lagi sampai saat ini Indonesia kita masih berada di 10% kontribusi total dari penempatan di bank secara total dibandingkan dengan konvensional. Sehingga makanya kenapa kita harus stay di 30% seperti itu. Cost to income ratio relatif kecil ya, 2,54% dibandingkan dengan kalau di perbankan kita bahasanya dibalik ya, boponya tuh berapa gitu ya. Tapi di sini dibalik justru cost to income ratio seperti apa. Lanjut. Lanjut.
Ini tadi sudah, lanjut. Jadi terakhir, sebelumnya Mbak. Ya, terakhir, bukan yang ini. Nah, kesiapan keuangan haji. Jadi sebenarnya yang pertama adalah lari sedikit ke. Nah, pemenuhan tingkat likuiditas keuangan haji tetap terjaga sesuai dengan ketentuan ya. Tadi sudah disampaikan. Dananya juga bersifat liquid dalam bentuk penempatan yang tadi kami sampaikan sekitar hampir 50 triliun. Jadi solvabilitasnya pun baik-baik saja 102,74. Nilai manfaatnya kita sudah hasilkan 10 triliun. Dan saat ini pengadaan likuiditas juga siap kita ya, dari kita koordinasi dengan perbankan. Nah, dari kesimpulan ini, maka kembali lagi mohon maaf, ke slide sebelumnya, Mbak Ramatina. Saya mungkin untuk dalam webinar ini tidak akan share mengenai total perhitungan antara kami, BPKH, dengan Kementerian Agama ya. Hanya bicaranya 70-30. Tapi kalau di sini sebenarnya bisa dilihat ya gitu. Bahwa kalau misalnya bisa dibayangkan seperti gampangnya begini. Kalau nilai manfaatnya itu kan di sini 57%. Anggaplah kita samakanlah dengan 2022 nanti ya gitu ya. Bukan 69 misalnya. Anggaplah 57 juta untuk nilai manfaatnya ya. Gitu. Kalau kemarin 69 kan yang BP yang harus dibayar kan, yaitu di sini setara dengan 39. Kalau kita samakan misalnya say 60 juta, itu 60 juta dikali 200.000 calon jamaah yang akan berangkat. Itu nilainya 12 triliun rupiah yang kita harus siapkan di tahun 2023. Sementara saldo yang terakhir khusus untuk di luar DAU ya, tadi kan ada total aset neto kita 20 triliun, tapi kan kita kurangin harus dengan DAU dan sebagainya, sehingga total sekitar 15 triliun rupiah. Jadi 12 triliun di 2023 dengan asumsi tabungannya 15 triliun, berarti akan tersisa sekitar 3 triliun tabungan yang bisa digunakan untuk di 2024. 3 triliun saja. Sementara 2024 kalau kita asumsikan sama-sama nilainya misalnya anggaplah 100 juta kali 90 juta kali 200 tadi ya. 60 juta tadi ya, 60 juta lagi nilai manfaatnya yang harus dibayarkan kali 200.000, berarti kan harus 12 triliun lagi di 2024. Sementara tabungan sisanya itu tinggal sisa 3 triliun hasil simpanan. Jadi misalnya ada yang ngomong, wah itu kan ada di belakang gitu kan. Nah itu tadi dikurangi 12 triliun. Jadi sisa 3 triliun di 2024, sehingga kita harus ada kekurangan sekitar 9 triliun. Itu harus ditutupi dari mana pertanyaannya? Kalau dibilang, Pak, itu kan ada 167 triliun. Oh, boleh. Tapi kan 167 triliun itu adalah total 25 juta kali 5,2 juta jemaah haji. Walaupun angkanya mungkin nggak seperti itu, karena sudah ada hasil investasi dan sebagainya. Tapi simpelnya begitu, 25 juta kali 5,2 juta jemaah haji ya yang sedang menunggu. Kalau itu diambil, berarti kan misalnya, sebagai contoh, ada orang yang akan berangkat tahun 2030. Berarti 25 juta yang dia setor itu akan ketarik sekian persen secara proporsional untuk membiayai orang yang akan berangkat di tahun 2024. Harusnya secara proporsional saja berapa nilai manfaat pada tahun itu untuk orang yang berangkat tahun itu gitu ya, sehingga tanpa harus menggerus nilai manfaat orang-orang yang akan berangkat di belakang. Kan gitu. Nah, ini pertanyaannya, makanya kenapa akhirnya kami dengan Kementerian Agama mengeluarkan hitungan 70-30 gitu ya. 70-30 itu masih ada sisa saldo yang bisa kita pergunakan lah untuk nanti kita kembangkan lagi untuk orang-orang tahun ke depan. Nah, itu sebenarnya permasalahan yang semalam kami sampaikan di dalam
rapat dengan Panja di Komisi 8 DPR. Silahkan saja bahwa nanti keputusan apapun yang diambil di Panja, pada prinsipnya BPKH siap untuk menjalankan dan mengeksekusi sesuai dengan arahan. Namun demikian mungkin nanti kelihatannya perlu ada catatan-catatan apa saja yang harus dipenuhi dan wajib dilakukan oleh BPKH bersama dengan Kementerian Agama untuk bisa mengatasi masalah formula yang harus diubah. Nanti kita bikin lebih ke arah misalnya seperti investment saving plan, nanti ada cicilan, tidak hanya setoran awal dan setoran lunas, tapi ada setoran di tengah misalnya, atau seperti apa, nanti itu formulanya akan sedang digodok gitu ya untuk di tahun 2024. 2023 apapun keputusannya, pada prinsipnya BPKH siap untuk menjalankan sesuai dengan keputusan dari Komisi 8 dan Panja. Saya rasa itu dari saya yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Bani. Terima kasih.